Halo Sobat Infrastruktur, bertemu kembali dengan kami Kevin dan Fani. Kali ini kita akan membicarakan mengenai sektor perumahan dan bagaimana pemerintah berupaya mengatasi pemenuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Perumahan merupakan kebutuhan primer bagi warga negara. Namun, kenyataannya masih banyak warga negara yang belum mendapatkan akses perumahan yang layak, serta infrastruktur pendukungnya, seperti air bersih, listrik, dan pengelolaan persampahan. Per awal tahun 2020, backlog kepemilikan rumah di Indonesia diperkirakan mencapai angka 7,64 juta unit. Apa sih backlog kepemilikan rumah itu? Backlog kepemilikan rumah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah tangga yang ada dengan jumlah rumah tangga yang memiliki rumah. Atau secara sederhana, dapat diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang tidak memiliki rumah. Tingginya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki rumah menyebabkan timbulnya pemukiman kumuh yang tidak layak huni di bantaran sungai, kolong jembatan, bantaran rel kereta api, dan sekitar tempat pembuangan akhir. Sulitnya mendapatkan akses air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan yang kumuh menyebabkan berbagai penyakit, seperti penyakit kulit, diare, demam berdarah, pes, dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjadi di Indonesia, salah satunya adalah karena adanya arus urbanisasi, dikarenakan masih adanya kesenjangan perekonomian dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan antara di daerah pedesaan dan perkotaan. Sehingga masyarakat pedesaan berbondong-bondong datang ke perkotaan dengan harapan untuk memperbaiki perekonomiannya. Bertambahnya jumlah penduduk di kota-kota besar, baik secara alamiah maupun akibat urbanisasi, tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat. Tingginya harga lahan di perkotaan membuat sebagian masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, kesulitan untuk memiliki tempat tinggal yang layak di daerah perkotaan. Berdasarkan RPJMN 2020 hingga 2024, terdapat target penyediaan rumah susun di lingkungan perkotaan sebesar 1 juta unit yang ditetapkan sebagai major project dengan tujuan mengurangi backlog kepemilikan rumah. Selain melalui program pembangunan 1 juta rumah susun perkotaan, pemerintah juga memberikan berbagai dukungan bagi masyarakat seperti kredit kepemilikan rumah KPR dengan subsidi menggunakan APBN. Pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah dan juga bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk mendukung rumah layak huni. Untuk mewujudkan program pembangunan 1 juta rumah susun perkotaan, pemerintah dapat menggunakan skema KPBU sebagai salah satu skema pembiayaan. KPBU adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur, dan sektor perumahan merupakan sektor yang dapat disediakan melalui KPBU. Dengan skema KPBU, pemerintah tidak perlu menganggarkan biaya konstruksi yang besar di awal proyek, namun perlu menganggarkan pembayaran ketersediaan layanan selama masa kerjasama jika skema pengembalian investasi berupa availability payment. Komponen pembayaran ketersediaan layanan terdiri dari biaya modal, biaya operasi, dan keuntungan untuk badan usaha. Selain itu, jika skema pengembalian investasi yang dipilih adalah skema pengguna membayar atau user charge, maka pada umumnya pemerintah perlu menganggarkan dukungan teknis untuk membiayai proyek. Dukungan tersebut dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana perumahan, seperti jalan akses, penerangan jalan, taman umum, dan lain sebagainya. Skema KPBU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Bappenas Nomor 2 Tahun 2020. Untuk proyek KPBU di daerah juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016. Berdasarkan regulasi di atas, skema KPBU sendiri dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian. Untuk sektor perumahan, pemerintah pusat seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemerintah daerah, yaitu kepala daerah seperti gubernur, wali kota, hingga bupati, dapat menjadi PJPK yang akan menandatangani perjanjian KPBU dengan swasta.
Pada sektor ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bertanggung jawab terhadap jalannya pembangunan atau disebut dengan PJPK. Kemudian terdapat pembagian alokasi risiko yang seimbang antara pihak pemerintah dan swasta. Terdapat contoh penerapan KPBU sektor perumahan yang telah berhasil di dunia, yaitu proyek perumahan Regent Park di Toronto, Kanada. Pada proyek ini, badan usaha melakukan revitalisasi atas kompleks rumah susun seluas 280.000 meter persegi yang telah dibangun pada tahun 1940 oleh pemerintah. Badan usaha berhasil merevitalisasi kompleks rumah susun tersebut menjadi kawasan permukiman yang terdiri dari rumah susun bersubsidi, apartemen kondominium, pertokoan, dan sarana prasarana umum dengan total investasi sebesar 1 miliar US dollar. Hingga kini, terdapat berbagai proyek pembangunan perumahan dengan skema KPBU yang sedang berjalan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Rumah Susun Cisaranten, Rumah Susun Sewa Karawang Spur, dan Rumah Susun terintegrasi di Keksei Mangke. Pada prinsipnya, proyek KPBU harus mempunyai kesiapan proyek, kesiapan PJPK, dan kesiapan masyarakat agar bisa sukses dilelang. Ada 4 hal yang menjadi dasar kesiapan proyek, yaitu: pertama, kesiapan lahan atau kejelasan jadwal komitmen pembebasan lahan apabila lahan belum tersedia. Kedua, kepastian pengembalian investasi bagi swasta atau revenue stream. Ketiga, kejelasan layanan akan disediakan oleh swasta atau spesifikasi layanan. Keempat, kejelasan penyelesaian perizinan. Untuk persiapan PJPK, pertama, pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan pembayaran AP maupun anggaran dukungan teknis untuk proyek KPBU perumahan. Kedua, pemerintah daerah dan DPRD harus berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk menganggarkan kewajiban keuangan yang dibutuhkan di APBD-nya. Terakhir, untuk kesiapan masyarakat, PJPK harus sudah berkomunikasi dengan masyarakat, misalnya melalui konsultasi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan dan turut serta dalam proyek. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan masyarakat berminat untuk menghuni rumah susun yang akan dibangun melalui KPBU. Kementerian Keuangan memiliki fasilitas yang dapat membantu PJPK untuk menyiapkan dan melakukan transaksi atas KPBU, yaitu Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi atau lebih dikenal sebagai Project Development Facility atau PDF, Viability Gap Fund, VGF, dan penjaminan pemerintah atas proyek KPBU. Fasilitas PDF diberikan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020. Penyediaan fasilitas ini dilakukan oleh Direktorat PDPPI yang berada di bawah Ditjen PPR Kemenku. Pelaksanaan PDF dibiayai sepenuhnya dari APBN, dan pelaksanaan PDF ini bertujuan untuk mengintegrasi penyediaan dukungan fiskal Kementerian Keuangan, membantu PJPK membangun dokumen proyek yang dibutuhkan yang dapat menarik minat investor, dan memastikan proyek KPBU menghasilkan layanan terstandar kepada masyarakat. Dana dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund, VGF, ditunjukkan untuk membuat layanan infrastruktur di satu sisi terjangkau bagi masyarakat dan di sisi lain layak secara keuangan bagi swasta. Fasilitas VGF diberikan dalam bentuk tunai untuk mendanai sebagian biaya konstruksi. Selain itu, untuk membuat proyek KPBU sektor perumahan lebih diminati oleh investor atau bankable, Kementerian Keuangan juga menyediakan penjaminan infrastruktur yang prosesnya dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur. Penjaminan ini meningkatkan kelayakan kredit atau creditworthiness proyek KPBU dengan menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran kompensasi keuangan kepada swasta atas risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK berdasarkan perjanjian KPBU. Kurangnya jumlah maupun kelayakan hunian di berbagai kota di Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan segera. Berbagai jenis pembangunan infrastruktur harus mulai berjalan, karena bertambahnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan jumlah hunian yang layak akan mengurangi angka kesejahteraan masyarakat.
baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. KPBU adalah salah satu skema pembiayaan yang dapat dipilih untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah, karena dapat mewujudkan hunian yang berkualitas dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya badan usaha. Dengan adanya infrastruktur perumahan yang dapat dibangun melalui skema KPBU, diharapkan major project penyediaan 1 juta unit rumah susun di lingkungan perkotaan yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020 hingga 2024 dapat tercapai. Sekian penjelasan singkat mengenai KPBU pada sektor perumahan. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat pada situs kpbu.kemenkeu.go.id. Sampai jumpa!